Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ibu Malinda dan masih melanjutkan materi yang kemarin di mata pelajaran biologi kelas 12. Baik, langsung saja. Nah, kemarin kita sekilas sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ada faktor luar dan juga faktor dalam. Nah, faktor dalamnya ada hormon, ya kan? Nah, sekarang kita akan bahas hormon. Hormon tumbuhan atau biasa disebut dengan fitohormon. Hormon tumbuhan ini berperan dalam pertumbuhan, pembelahan sel, dan juga pada pemanjangan, dan juga dia bisa jadi dia berperan dalam penghambatan pertumbuhan. Seperti itu. Nah, kemudian contohnya apa? Ada giberelin, ada sitokinin, ada absisat, asam absisat, etilen, asam traumalin, dan juga ada kalin. Nah, langsung ya, yang nomor 1 kita akan bahas. Kemarin sudah saya beri tugas, nah sekarang kita bahas. Yang pertama ada auksin. Fungsi hormon auksin itu apa sih? Nah, di sini ada 5, yaitu yang pertama, dia mengatur dalam pembesaran sel, kemudian memacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung, kemudian merangsang pembelahan sel-sel kambium, meningkatkan perkembangan bunga dan buah, merangsang perkembangan akar lateral. Kemudian auksin rusak jika terkena cahaya, sehingga batang yang terkena sinar memiliki kadar auksin yang rendah dan membengkok menuju arah datangnya sinar. Nah, ini nanti kita akan praktekkan di praktikum pertumbuhan dan perkembangan nanti saat sudah bertatap muka seperti itu. Nah, lanjut. Kita akan lanjut yaitu yang kedua, hormon giberelin. Giberelin ini ditemukan pada semua bagian tanaman, misalnya pada pucuk, batang, ujung, akar, bunga, buah, terutama pada biji. Nah, peranan giberelin itu apa? Merangsang pembelahan sel. Nah, hampir sama seperti auksin, kemudian merangsang aktivitas enzim amilase, proteinase dalam perkecambaan. Amilase berarti nanti ada amilum, ada protein, ya kan? Kemudian merangsang pertumbuhan tunas, menghilangkan dormansi biji, kemudian merangsang munculnya bunga sebelum waktunya. Nah, jadi kalau ingin merekayasa, ingin membuat bunganya tumbuh lebih cepat sebelum waktunya, nah pakai aja hormon giberelin. Kemudian merangsang pertumbuhan buah secara partenokarp. Nah, seperti itu. Kemudian giberelin ini dapat mengubah tanaman kerdil menjadi 3-5 kali lebih tinggi. Jadi kalau punya tanaman yang kerdil, kira-kira kalau pakai hormon giberelin ini dia bisa 3-5 kali lebih tinggi. Nah, kita lanjut ke hormon sitokinin. Sitokinin ini banyak terdapat pada organ muda. Ingat ya, organ muda yaitu pada biji, buah, dan daun, dan juga ujung akar. Sitokinin dibuat di akar lalu diangkut melalui xilem menuju daun dan buah. Peranannya sitokinin apa? Yaitu merangsang pembelahan sel. Nah, hampir sama ya tadi ya, auksin, giberelin, sitokinin. Kemudian merangsang pembentukan tunas, menghambat efek dormansi apikal oleh auksin, dan mempercepat pertumbuhan memanjang. Jadi dormansi itu fase istirahat seperti itu pada tanaman. Kemudian sitokinin menunda penuaan dan mempertahankan kesegaran jaringan supaya tetap hijau. Oke. Nah, yang keempat ada asam absisat atau biasa disingkat ABA. Nah, ini hormon ABA ini berasal dari kemampuan zat ini untuk mendorong absisi. Kenapa dinamakan absisat? Karena ada hubungan sama absisi.
Asam absisat ini ditemukan oleh F.T. Adicott pada tahun 1963. Nah, absisat itu fungsinya apa sih? Dia menghambat pembelahan dan pemanjangan sel. Kalau tadi di hormon sebelumnya untuk merangsang pembelahan sel, kalau asam absisat untuk menghambat. Kemudian kedua, dia menunda pertumbuhan dan membantu dormansi. Seperti itu. Nah, lanjut kelima, ada gas etilen. Gas etilen itu ditemukan pada tahun 1934 oleh Ergan. Gas etilen ini berperan dalam mempercepat pematangan buah. Nah, ini jadi kalau tadi ada untuk biar bunganya tumbuh lebih cepat, tadi ada hormonnya ya. Nah, kalau buahnya pengen cepat matang juga bisa pakai hormon ini, etilen. Nah, nama perdagangan etilen ini biasanya disebut karbit, sering denger ya, ini buahnya dikarbit nih gitu. Nah, maksudnya adalah dia ada penambahan hormon etilen. Ada yang baru tahu? Nah, seperti itu. Kemudian etilen juga menyebabkan pertumbuhan batang menjadi tebal yang berguna untuk menahan pengaruh angin. Kemudian kombinasi etilen dengan hormon lain dapat menguntungkan. Misalnya etilen dengan auksin kemudian dapat memacu pembungaan pada mangga dan nanas. Dan juga kombinasi etilen dengan giberelin dapat mengatur tumbuhnya bunga jantan dan bunga betina. Seperti itu. Jadi kombinasi etilen dengan hormon lain itu ya ada untungnya juga. Contohnya tadi kalau digabung etilen sama auksin bisa memacu pertumbuhan bunga pada mangga, nanas ya kan. Nah, terus kalau dikombinasi lagi etilen sama giberelin bisa mengatur tumbuhnya bunga jantan dan juga betina gitu. Jadi kalau pemakaian hormon tuh tidak hanya satu-satu, bisa dikombinasikan sesama jenis auksin seperti itu dengan jenis beda bisa, atau tadi ada etilen sama auksin, etilen sama giberelin seperti itu. Jadi biasanya kalau pada tumbuhan tuh dikombinasikan biar maksimal, pengennya tuh seperti apa. Kemudian asam traumalin, oke ini traumalin ya, atau hormon luka, berperan merangsang pembelahan sel-sel di bagian tumbuhan yang luka supaya tertutup. Jadi kalau tumbuhan kan kadang kita lihat ada yang kayak terluka gitu loh, ada kan yang terus kayak rusak pada batang yang kayak agak kayak membusuk sih, kayak ada kemerahan. Nah seperti itu. Nah hormon asam traumalin ini untuk merangsang pembelahan sel ya, biar dia meregenerasi sel lagi pada tumbuhan yang luka supaya tertutup. Kemudian ada hormon kalin. Nah hormon kalin ini fungsinya adalah, hormon kalin itu ada 4, dibedakan menjadi 4, ada rizokalin, kaukokalin, filokalin, dan antokalin. Rizokalin dari kata rizoma berarti rangsang pembentukan akar. Kemudian kaulokalin yaitu pada batang. Kemudian filokalin yaitu daun. Kemudian antokalin atau florigen, antos artinya bunga, berarti merangsang pembentukan bunga. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, tahap-tahapnya apa saja? Nah, di sini hewan bersel satu protozoa tidak memiliki proses perkembangan yang kompleks, benar ya? Nah, perkembangan hewan bersel banyak dimulai dari zigot. Nah, zigot berkembang menjadi embrio. Tahapan perkembangannya yaitu pembelahan, gastrulasi, dan organogenesis. Nah, ini biasanya pada kehamilan. Jadi saat fertilisasi sel sperma dan juga ovum. Nah, kemudian kalau sudah
nanti sampai menempel di dinding rahim, nah dia akan menjadi zigot kemudian menjadi embrio. Nah, ini di sini fase pembelahan. Zigot berupa satu sel yang memiliki satu inti. Zigot mengalami pembelahan mitosis dari 1 menjadi 2 sel, kemudian 4, 8, 16, terus 32 dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi dia akan membelah jadi 1, kedua, kemudian keempat, 8, 16, kayak gitu ya, dan sebagainya sampai nanti ada 32, seperti itu. Nah, kemudian pembelahan zigot ini berlanjut membentuk morula. Nah, setelah morula kemudian membentuk blastula. Nah, ini adalah contoh dari morula. Seperti ini kalau di mikroskop seperti ini. Nah, jadi zigot, morula, kemudian blastula. Nah, setelah blastula apa? Setelah blastula adalah gastrula. Nah, ini blastula berkembang menjadi gastrula. Nah, pada tahap gastrulasi terjadi pengaturan sel-sel blastula menjadi 3 lapisan, yaitu ada apa? Ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ekto berarti luar, ya kan? Meso berarti ada di tengah, ya kan? Terus kemudian ada endo berarti di dalam, seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita bahas nih di sini. Nah, ada fertilized egg atau telur yang fertilisasi ya, antara ovum dan sperma. Kemudian tadi di fase morula tadi dari 2 sel, 4, 8, 16 gitu kan. Nah, ini jadi morula. Nah, di sini tadi yang ada di mikroskop jadi awalnya cuma 1, 2, 4, 8, 16, 32 sampai banyak. Nah, morula kemudian morula di sini kemudian berkembang jadi blastula nih ya, ada blastula. Jadi dari morula ke blastula. Nah, kemudian di sini ada gastrulanya sudah mulai bentuknya mulai sudah mulai membentuk bagian-bagian lapisan tadi. Lapisan apa yang 3 ini tadi, ada ektoderm, mesoderm, sama endoderm. Nah, jadi ini gastrulanya jadi bentuknya kayak gini ya kan. Nah, jadi kayak gini tadi. Nah di sini ektoderm berarti yang bagian nih ya kan, bagian luar. Kemudian endoderm berarti yang mesoderm. Nah, ini mesoderm nih yang tengah nih. Nah, kemudian ada endoderm yang dalam. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi ada bagian-bagiannya. Ada yang luar, tengah, sama yang dalam. Seperti itu. Jadi dari morula, dari zigot, morula, blastula, gastrula. Nah, kemudian selanjutnya apa? Nah, ada tahap organogenesis. Setelah gastrulasi selesai tadi, lapisan ektoderm, mesoderm, endoderm tadi mengalami diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Jadi kayak diferensiasi adalah berubah mulai dari bentuk dan juga fungsinya. Nah, menjadi jaringan-jaringan khusus yang akan berkembang membentuk berbagai organ. Makanya disebut organogenesis, di mana lapisannya tadi kemudian dia berubah jadi bentuk yang baru, fungsi yang baru juga. Nah, contoh, nah ini ada lapisan ektoderm. Oke, lapisan ektoderm kita bahas. Lapisan ektoderm ini nanti akan berkembang jadi apa? Ektoderm tadi yang apa? Yang luar kan? Lapisan luar tadi berkembang jadi apa? Jadi saraf, jadi otak, sumsum tulang belakang, kulit luar, bola mata, lensa mata, hidung, telinga, rambut, kuku, kelenjar adrenal. Nah, itu dari mana? Dari lapisan ektoderm tadi yang hanya seperti itu tadi.
lapisan ektoderm tuh nanti akan berubah menjadi ini, bagian-bagian ini yang ada pada kita. Nah, jadi luar biasa ya, seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian kita ke mesoderm. Tadi ekto, sekarang meso berarti yang tengah. Nah, bagian tengah ini nanti berkembang jadi apa? Yaitu jadi lapisan kulit dalam, jadi tulang, jadi ginjal, jadi testis. Kalau buat nanti lahirnya pria ya jadi yang testisnya berkembang. Kalau nanti lahirnya perempuan ya oviduknya yang berkembang. Kemudian ada sistem limfa, ada otot, ada pembuluh darah, ureter, ada ovarium yang buat kalau nanti lahirnya wanita, cewek ya kan, nanti ovariumnya berkembang, kemudian ada uterus. Nah lapisan tengah tadi jadinya seperti ini, bagian-bagiannya, organnya gitu. Nah sekarang yang endoderm atau yang dalam, lapisan dalam. Nah lapisan dalam ini nanti jadi apa? Jadi faring, jadi lambung, jadi hati, trakea, paru-paru, esofagus, usus, pankreas, ada bronkus. Nah ini tadi lapisan endoderm, berkembangnya jadi seperti organ-organ ini. Nah jadi kenapa sih kok ada, kita punya telinga, kita punya hidung, kok bisa kita punya usus, kita punya hati, kita punya ginjal, itu munculnya gimana? Nah ini munculnya seperti ini, dari 3 lapisan waktu tadi blastula tadi yang ada ekto, meso, dan endo tadi berubah, berdiferensiasi jadi bagian-bagian organ ini, seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan lapisan tubuhnya, organisme itu dibedakan menjadi ada hewan diploblastik sama triploblastik. Nah, ini sudah dipelajari di kelas 10 ya. Diplo berarti ada 2 lapisan, cuman ada ekto sama endo. Ada luar sama dalam. Kalau yang triplo ada 3 yang tadi, ekto, meso, dan endo. Nah, hewan diploblastik ini contohnya apa? Porifera, masih ingat ya, hewan berpori. Kemudian kalau triploblastik ada cacing, serangga, echinodermata, chordata atau bertulang belakang. Nah, ini dia contoh dari apa ini? Nah, ini adalah pertumbuhan organogenesis tadi ya. Nah, ini kalau bahasanya apa nih, kayak janin ya apa. Nah ini kalau pada ayam chicken ya, nah ini seperti ini. Kemudian ada posum tuh nama hewan, posum. Kemudian ada posum tuh seperti apa ya, kayak seperti tupai, tapi bukan tupai sih. Nah nanti coba dilihat ya posum seperti apa nama hewan. Kemudian ada kucing. Nah kucing tuh seperti ini ya perkembangannya di perut ibu kucing. Nah seperti ini. Kemudian ada apa ini, Batman apa ya, ada kelelawar. Nah ini jadi seperti ini nih, dia ada telinganya ya, ini bukan anjing ya, ini adalah kelelawar. Kemudian human atau manusia, homo sapien. Nah seperti ini. Nah ini bayinya, nah seperti ini. Oke, sampai di sini jelas. Kita lanjut. Nah, metamorfosis. Beberapa hewan invertebrata itu mengalami metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh dalam hidupnya. Nah, metamorfosis yang pertama kita bahas pada serangga. Nah, metamorfosis sempurna atau disebut dengan homo metabola. Contohnya ada kupu-kupu, ada lalat, nyamuk, ada coleoptera. Kemudian yang tidak sempurna biasa kita sebut hemimetabola. Kalau sempurna homo metabola, kalau tidak sempurna hemimetabola. Contohnya pada belalang, jangkrik, kecoa, dan juga laron.
Nah, kemudian serangga yang tidak bermetamorfosis atau ametabola. Berarti tidak kan? Dulu pernah saya kasih tahu. Nah, contohnya ada kutu buku, kutu ya maksudnya ya. Kemudian pada serangga itu dia telur berkembang menjadi imago. Kita lihat. Nah, tahap metamorfosis bermula dari perkembangan telur menjadi larva. Larva memiliki bentuk yang sangat berbeda dibanding dewasa. Nah, sangat berbeda. Ulat adalah larva kupu-kupu. Nah, contoh ini kita tahu ya, ulat jadi ulat. Bisa banget ya jadi kupu-kupu. Bentuknya tuh beda sekali gitu kan. Nah, jadi ini metamorfosis, dia cirinya juga seperti itu. Dia larva memiliki bentuk yang sangat berbeda dengan dewasa. Beda kan? Ada sayapnya ya kan. Nah, seperti itu. Kemudian larva dapat tumbuh dari kecil menjadi besar, tetapi selalu didahului dengan ganti kulit atau molting atau ekdisis. Jadi kalau pergantian kulit itu biasa kita sebut dengan molting. Contoh apa yang molting? Kayak apa? Ular itu juga dia mengalami molting. Kemudian ada udang. Nah, itu juga dia mengalami molting. Seperti itu. Nah, setelah larva berukuran tertentu, ia akan inaktif atau dorman, fase istirahat ya. Tahap ini dinamakan pupa. Nah, ini ya kan, fase istirahat ya kan, biasanya kok udah kayak gini ya kan, dormansi. Sama kayak di tanaman tadi yang ada sebut dormansi. Nah, selama fase pupa terjadi proses diferensiasi sel dan pembentukan organ-organ baru. Misalnya sayap, bulu, dan antena. Nah, jadi kalau ditanyanya kok bisa, ya bisa. Karena di fase pupa ini, di fase dimana dia istirahat inaktif ini, disitulah selnya tuh sudah mulai berdiferensiasi, sudah bentuknya udah beda. Sama seperti kita tadi yang fase blastula tadi, hanya bentuknya lapisan seperti itu, jadi hidung, jadi otak, jadi otot seperti itu kan, jadi jadi kepala, jadi hati. Nah, itu juga sama. Jadi di fase pupa itu dia mulai berdiferensiasi, ada sayapnya, ada bulu, ada antenanya. Nah, setelah semua organ dewasa itu terbentuk di pupa, mengalami ganti kulit, lalu muncullah individu dewasa berupa kupu-kupu. Seperti itu. Nah, kemudian metamorfosis pada kata. Nah, metamorfosis pada katak tidak mengalami pergantian kulit. Nah, kalau tadi ada molting, kalau di katak memang tidak mengalami itu. Nah, zigot mula-mula berkembang menjadi berudu. Nah, berudu ini tidak memiliki kaki, tetapi memiliki ekor dan sirip. Selanjutnya, tumbuh kaki belakangnya. Nah, ini juga salah satu diferensiasi ya. Jadi kalau ditanya kenapa, ya karena selnya berdiferensiasi seperti itu. Nah, pergantian organ pada metamorfosis katak disesuaikan dengan perubahan habitat dari air ke darat. Jadi perubahannya itu tadi juga dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, misalnya insang berubah bentuk dan fungsi menjadi paru-paru. Berudu yang mula-mula tidak berkaki tumbuh menjadi katak yang berkaki serta hilangnya ekor, seperti itu. Nah, hilangnya ekor itu seperti apa? Nah, itu karena kan tubuhnya kan sudah membesar. Nah, jadi seperti berdiferensiasi, dan juga karena tadi tubuhnya membesar tadi, jadi seperti ekornya tuh tertutup itu sama badannya. Nah, jadi ini seperti itu. Ini ya prosesnya ya, dari telur, kemudian dari kecebong ke telur ya kan, tadi berudu, kemudian kecebong berkaki. Nah, kemudian katak yang masih berekor kemudian jadi katak dewasa. Nah, ini adalah metamorfosis pada
kata seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke metagenesis. Nah, di metagenesis ini adalah pergiliran keturunan selama siklus organisme. Tapi kalau metagenesis ini untuk apa sih? Untuk tumbuhan. Di sini contohnya tumbuhan lumut dan paku. Pergiliran keturunan terjadi antara generasi gametofit dan sporofit. Masih ingat ya, ini di kelas 10 gametofit, gamet dan spora. Gamet biasanya ini pada tanaman lumut. Kemudian kalau sporofit biasanya pada tanaman paku. Oke, ini ya. Nah, generasi gametofit menghasilkan gamet sel kelamin, sedangkan sporofit menghasilkan spora. Oke, masih ingat ya, spora yang jantan, kemudian yang betina, ya kan? Ada spora yang jantan, kemudian yang betina gitu. Terus habis itu karena dia kena angin, ya kan, kena angin, kalau nanti jatuh di tempat yang cocok, nah kemudian dia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru seperti itu. Masih ingat ya, itu di kelas 10. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi adalah bahasan kita tentang hormon dan juga tentang metamorfosis pada hewan, dan juga kita belajar metagenesis atau pergiliran keturunan pada tumbuhan. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, saya akhiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.